Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam lindungan Tuhan ya, dan apa yang dikerjakan semoga berjalan dengan lancar. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan teman-teman yang mau ke kota atau yang merantau ke kota. Apa-apa yang akan didapatkan di sana nanti, apa-apa hal-hal apa saja yang akan terjadi di sana. Di sini akan saya berbagi cerita ya, berbagi kisah, berbagi pengalaman bagi teman-teman yang mau merantau ke kota. Yang pertama, teman-teman di sana akan mendapatkan yang namanya kebebasan diri. Kebebasan diri kebebasan diri di sini dalam artian teman-teman di sana sudah mengatur kegiatan teman-teman itu, yaitu dari teman-teman sekalian. Maksud saya, teman-teman yang sudah mengatur kegiatannya kalian. Misalnya begini, pada jam sekian saya mau kuliah. Jam sekian saya mau kegiatan apa, BEM, apa-apa. Baru jam sekian saya ikut futsal atau apa misalnya. Jadi di sini teman-teman sudah mengatur planningnya teman-teman semua. Jadi di sini pelajarannya, pergunakanlah waktumu dengan baik selama teman-teman masih di rantauan untuk menuntut ilmu gitu. Yang kedua, drug yang kedua. Jadi yang namanya di kota itu kadang-kadang kalau kita salah pergaulan, kita terjerumus di dunia yang kelam itu, yang namanya drug itu. Tapi di sisi lain, kita harus mempunyai teman yang ada di kota sana itu. Artinya kita harus mempunyai teman biar kita kerasan lah tinggal di sana. Gak pengen pulang aja gitu. Kalau ada teman kan kita lebih fresh pemikirannya. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih teman. Yang mana teman yang harus diajak, yang mana teman-teman yang kita nggak perlu bergabung di sana gitu. Jadi di sini kita harus pintar-pintar lah mencari teman kalau di kota itu. Carilah teman-teman yang bisa memberi masukan pada kita, artinya kontribusinya ada sama kita. Misalnya kalau kita kemampuan otaknya kurang misalnya, carilah teman-teman yang agak pintaran dikit kan. Kalau misalnya kita nggak ngerti apa-apa mata kuliah nggak ngerti, ya kita bisa nanya-nanya di sana. Enak juga misalnya diajak nongkrong gitu maksudnya. Biar kita itu kerasan tinggal di kota itu. Yang ketiga itu free sex. Free sex itu yang namanya di kota, seks bebas itu pasti ada. 70% orang itu pacaran di kota sudah kayak suami istri. Sudah tidur bareng, makan bareng, ngopi bareng, semuanya bareng-bareng. Jadi teman-teman yang dulunya di kampung misalnya ya, dulu di kampung pendiam gitu, khusus untuk cewek-cewek yang pendiam atau yang cowok, pas datang ke kota, merantau ke kota, ketemu dengan cewek atau cowok sangean, nah di sana habis sudah beda dengan yang dulu. Makanya banyak teman-teman yang dulunya kalem di kampung, kalau sudah merantau ke kota, balik ulang ke kampung sudah beda. Itu faktor utamanya. Jadi di sini kita harus pinter-pinter lah. Pacaran sih boleh, tapi ya ada batasannya lah. Ada batasnya kita pacaran.
Jangan cuma pacaran-pacaran aja sudah memberikan segalanya. Untuk cewek, khusus untuk cewek ya, sudah memberikan segala yang dia punya, ujung-ujungnya diputusin, ujung-ujungnya ditinggalin. Kan jadi gimana ya kesannya kita pacaran. Makanya dipilah-pilah lah, kalau pacaran itu dipilah-pilah. Yang mana kita mau ajak seriusin, yang mana cuma ajak jalan-jalan aja gitu maksudnya. Tapi nggak semua sih gitu, cowok-cowok yang ada di kota. Ada sih di cowok yang di kota itu, misalnya cowok kampung ke kota misalnya. Nah, dia itu nggak mau pacaran, karena kalau pacaran itu kan beban, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kan pasti gitu namanya pacaran. Dibatasin semua kegiatannya. 20% cowok lah yang nggak suka itu diatur-atur. Dia kadang-kadang ya jomblo, bukan dia nggak laku, tapi ya memang nggak suka diatur. Dia pengen menikmati hidup yang ada di kota semasa dia masih muda. Ya mungkin cuma itu saja gambaran dari saya ya. Teman-teman yang mau merantau ke kota, 3 hal tadi itu yang harus diperhatikan ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, yang pertama itu ada kebebasan diri, yang kedua ada drug, yang ketiga ada free sex. Jadi teman-teman yang mau ke kota dipikirin dulu. Janganlah kita salah-salah untuk merantau ke kota. Tujuannya teman-teman mau ke kota kan supaya bisa mendapat gelar sarjana. Itu harus dipikirin. Bagaimanapun caranya, ijazah itu yang ada di kampus, kamu harus ambil. Jangan sampai terlena dengan kehidupan yang di kota, ijazah tidak diambil-ambil, tidak diambil-ambil. Ambillah ijazahmu di sana dan naikkan derajat orang tuamu. Jadi itu motivasinya teman-teman yang mau kuliah ke kota. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Lain kesempatan kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.